nanti kita laporkan lain. Gitu ya. Karena yang kita dengar itu perintah untuk memotong proyek dan disetor ke APH itu perintah APH itu sendiri. Karena nggak ada uang dicarikan dari uang proyek. Akhirnya dipotong-potonglah proyek oleh saudara Sodik. Pak Risang, statement Pak Risang barusan ini agak apa beresiko. Yang barusan ini bahwa ini adalah perintah APH ini maksudnya. Enggak, ya nanti kan ada, itu kan keterangannya Sodik. Oh gitu. Iya nanti, tapi kalau di BAP sudah tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Adam di acara saya. Pemirsa, hari ini pasti menarik. Karena kemarin tim Lingkar Jatim dan Lingkar Jatim meluangkan diri untuk merekam secara utuh persidangan Pak Bupati Bangkalan di sidang pemeriksaan saksi, gitu, pemeriksaan saksi yang pertama. Ada 3 sebetulnya, tapi yang selesai, yang belum, bahkan sampai ini kabarnya belum selesai. Kita tanyakan dalamnya kepada pengacaranya yang juga ikut mempertanyakan di ruang sidang itu. Assalamualaikum Pak Risang. Waalaikumsalam, Pak Aliman. Wah, ini kan menarik kemarin tuh Pak Risang. Saya melihatnya Pak Risang. Awalnya tim Lingkar Jatim ditanyakan sama hakim ya, dari siapa? Ya. Karena mungkin di situ tidak pernah ada, tidak dikenal. Terus yang kedua itu sebelum masuk ke anu Sang, ya, sebelum masuk ke materi. Kalau di sidang tipikor di Jakarta selama ini kan kita bisa menyaksikan, bisa mengakses dari live streaming. Ya. Nah di situ apa namanya Pak Risang kan mantan aktivis, ya. Pak Risang juga jurnalis. Artinya tentang masalah nilai keterbukaan itu kan penting Pak Risang. Ya. Lagi pula juga tidak perlu lagi ada pertanyaan-pertanyaan begitu, ya. bikin deg-degan orang Pak Risang. Lah, boleh nggak seumpama penasihat hukum untuk minta kepada hakim ya untuk melakukan live streaming, karena kalau bicara urusan pengadilan itu kan sepaket dengan anggaran negara Sang. Itu kalau itu tergantung dari majelis ya, karena pada prinsipnya sidangnya sudah terbuka, siapapun boleh masuk, dan di pengadilan tipikor itu terbuka, siapapun boleh merekam. Cuman kalau live streaming sampai itu siaran langsung, itu tergantung dari majelis, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu tapi secara prinsip aturan kan nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, cuman itu kan majelis hakim yang menentukan, karena ini sudah terbuka gitu. Enggak, kan begini Pak Risang, kalau bicara urusan tipikor, bisa urusan ini kan menjadi apa namanya menjadi bukan kegelisahan. Kalau live boleh, misalnya Lingkar Jatim misalnya live boleh aja. Boleh saja ya. Boleh saja. Kayak di Jakarta itu maksudnya langsung dari boleh pengadilan sendiri yang live. Di fasilitasnya ada. Kan? Ya, jadi kalau misalnya kita mau siaran langsung di sana boleh saja, nggak dilarang. Karena sifat sidangnya terbuka. Terbuka. Ya? Oke, pemirsa kita masuk ke urusan materi. Pak Risang, kemarin itu saya melihat sampai beberapa kali putaran ya, saya ulang-ulang gitu ya menonton yang disiarkan di Lingkar Jatim. Awalnya itu kan yang di undangan 3 saksi. Tiga saksi ya, Pak Nono, Pak Tovan dan Pak Erwin. Pak Erwin, ya betul. Disumpah bareng Pak Risang. Sumpah bareng. Terus setelah itu justru setelah berlanjut saya tidak begitu fokus gitu ya mendengarkan, karena memang suaranya kurang begitu bagus gitu ya di rekaman itu. Itu kenapa tuh? Kenapa kok hanya 1 Pak Risang? Disumpah bareng kok yang disaksikan satu? Gitu? Ya kebiasaannya itu 3 saksi nanti kan duduk bareng dan ditanya bersama-sama ya, diminta keterangan saya bersama-sama. Tapi atas permintaan tim kuasa hukum, khusus saksi yang 3 ini kita minta satu persatu. Oh begitu. Kita minta satu-satu. Jadi satunya tidak cuma betul ya, bukan mengiyakan saja. Jadi biar satu-satu, yang 2 tidak mendengar, nanti kita bisa konfrontir ketika dikonfrontir itu apakah benar seperti ini pernyataannya. Oke. Berarti itu atas permintaan PH gitu ya? Permintaan nasihat hukum. Ya. Karena pikiran husnudzon saya ketika jaksa gitu ya, ketika jaksa penuntut menghadirkan 3, karena yang berkewenangan untuk membuktikan kan jaksa. Itu berarti settingnya adalah memang dia itu ingin diminta keterangan secara bersama-sama. Ya, kan gitu ya, kan? Betul. Oh, sama. Berarti ini atas permintaan PH. Permintaan PH. Dan dikabulkan oleh
Ya pasti dikabulkan. Ya. Ya kan itu kan harus beralasan Pak Rizal. Karena emang alasannya harus bisa satu persatu, yang dua tidak boleh mendengar. Tapi kalau ada kesepakatan boleh. Alasan kepentingan dari terdakwa apa ini sebetulnya? Jadi terdakwa ya karena pasti kami yakin BAP ini settingan kan gitu, sudah digiring, ada penggiringan di BAP itu, ada penggiringan, khawatirnya ada penggiringan, terus jawabannya nanti kan pertanyaan pertama pasti sesuai BAP kan begitu kan ya. Iya. Kalau tiga, ketika Pak Nono misalnya sudah saya serahkan Erwin, Pak Erwin ditanya betul, ya kan begitu. Nah tapi bisa jadi ketika Pak Nono mengatakan misalnya saya menyerahkan 600 juta ke Pak Erwin bisa jadi menjawab tidak tahu. Kan gitu. Tapi kalau sendirian dia lebih bebas dan lebih ya tidak tergantung dari tidak terintimidasi merayang gitu. Misalnya di situ ada sekda kan nanti kan. Ya. Jadi dia nyaman gitu, lebih lost gitu bicara. Secara sederhana bahwa meminta keterangan satu persatu itu lebih bisa menggali ke realita dan kenyataan yang sebenarnya. Betul, gitu ya, betul, yang disaksikan. betul. Gitu ternyata Pak saya sempat nanya-nanya kenapa kok gitu. Oke, Pak Rizal, kemarin itu kan menarik dari satu saksi yang didalami baik dari JPU dan ditambah dari PH dan juga hakim sendiri gitu ya, menimpali beberapa part kesaksian diberikan oleh Pak Nono. Ini kan yang menarik, ada banyak nama-nama yang keluar di situ, ditampilkan dan lain sebagainya. Dari awal gitu ya, dari asesmen sebelum ke plea, dari asesmen itu sempat ada yang diakui tidak hanya 2021 2020 dan lain sebagainya. 2020. Nah, kalau saya ya orang luaran. Dari itu semua kalau itu bisa dipertanggungjawabkan kesaksian itu sebetulnya sudah terbuka sebetulnya pokok perkara ini, Pak Rizal. Sudah, jadi gini, ini baru satu saksi saja bersaksi di situ, tanpa ada yang lain kan sudah secara sederhananya ya kita kelihatan kan inisiatif itu dari siapa gitu. Oh ya. Inisiatif siapa yang meminta. Jadi Pak Nono waktu itu mengakui bahwa tidak ada perintah langsung dari bupati untuk meminta uang, itu tidak ada. Semua inisiatif Pak Nono. Yang 5 ini inisiatif Pak Nono berdasarkan pengalaman dari yang 9, yang 2020. Gitu loh. Oh, dasarnya kebiasaan itu. Kebiasaan. Ya? Jadi karena yang 2020 begitu, Pak, membayar. Jadi yang 2005 yang sudah dituntut ini, yang 5 yang sudah disidang ini ya walaupun sudah dilantik juga diminta karena yang 2020 begitu. Nah, barulah kita gali yang 9 orang ini. Ya, berarti ini kan kepala dinas yang cerdas, tidak perlu untuk Pak Rizal. Nah, itu juga artinya ngerti bahwa ini adalah kemauan Pak Bupati. bahasa saya. Itu kan tidak boleh begitu. Oh, begitu. Karena di fakta persidangan itu kan muncul siapa yang meminta saudara untuk mengumpulkan 9 kepala dinas itu? Wakil Bupati. Di mana? Di rumah Wakil Bupati. Terus untuk mengumpulkan duit itu maksudnya? Pokoknya bahasanya itu Pak Bupati butuh uang secepatnya sebesar 1 miliar. Nah itu yang kemarin yang mengatakan begitu dari Pak Wabu. Pak Wabu bukan Bupati. Pak Wabu ya. Jadi membawa katanya Pak Bupati butuh uang 1 miliar kan gitu. Untuk apa? Tidak tahu. Yang tahu hanya Pak Wabub. Wabub kemudian memerintahkan Pak Diet kan gitu. Pak Nono diminta untuk mengumpulkan 9 pejabat yang sudah dilantik. Harus digarisbawahi ya. Yang sudah dilantik. Cerita yang terungkap di persidangan itu memang semacam itu. Dan ini semua kan gini Pak Rizal. Saya tidak ada di mana-mana ini Pak Rizal. Ada di tengah gitu ya. Dalam konteks ini belum terlihat karena belum dikonfrontasi Pak Rizal ya. Apakah ini atas pengetahuan Bupati dan ini pun tidak dilarang dan tidak ditegur oleh Pak Bupati? Apa Pak komentarnya Pak Rizal? Kita bicara saksi satu aja dulu. Oh gitu. Bupati tidak tahu uang itu dari mana, tidak tahu. Terus diserah, yang tahu nanti Pak Diet katanya. Ya nanti ketika Pak Diet bersaksi. Karena Pak Nono tidak tahu katanya kan gitu. Uang itu untuk apa? Pemirsa, kalau podcast dengan Pak Rizal memang beda dengan yang lain. Makanya pakai kopi dan ngerokok lagi. Ini perlu dimaklumi dan dipahami pemirsa ya, karena orangnya memang saya menyesuaikan dengan orang.
Oke, lanjut Pak Rizwan. Jadi itu masih nunggu persidangan selanjutnya Pak Rizwan ya? Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak bisa diajukan ke Pak Nono karena dia tidak tahu percuma juga kan. Iya. Tapi yang penting ketika sidang pertama itu sudah muncul. Bahwa ternyata uang 1 miliar itu diakui Pak Nono. Setahu Pak Nono itu uang jabatan yang sudah dilanting gitu. Nah, didakwakan ke Bupati bahwa Bupati menerima 1 miliar itu dianggap menerima Bupati. Nah, kalau Bupati nanti jadi penerima yang 1 miliar itu, yang 9 juga harus ikut sebagai pemberi. Loh iya dong, apa bedanya dengan yang 5? Oh iya, artinya itu kan apa namanya, sama-sama sebagai pelaku kan gitu. Nah, ini saya mau sedikit mewakili ke apa namanya, keingintahuan publik Pak Rizwan. Kalau melihat dari persidangan kemarin itu kan memang yang diinginkan oleh PH adalah bahwa memang Pak Bupati tidak tahu itu, yang kedua Pak Bupati tidak melakukan tidak menjadi inisiator gitu ya. Tidak ada. Tapi dalam perjalanannya di persidangan kemarin itu ini mewakili publik ya. Di persidangan kemarin itu justru tidak ada bukti yang disaksikan bahwa Bupati tidak menegur berjalannya itu Pak Rizwan. Nah, karena Bupati kan tidak pernah memerintahkan untuk meminta itu. Kan bisa jadi, misalnya betul saya butuh uang 1 miliar. Lu kan bisa jadi carikan dari bank atau dari apa, kan banyak. Oh iya, kenapa harus ada dari banyak. Kepala dinas? Kemudian uang itu juga tidak diterima Bupati. Diterima oleh saudara Ketua Dewan, Bapak Muhammad Fahad. Oh, yang 1M tadi itu. Nah, itu kayak 1M saja dulu. Kalau yang 5 sudah nanti, itu belum nanti. Anunya ya, apa namanya? Ya, kemudian di situ ada daftar-daftar eselon 3, eselon 4. 50, 20, 30. Itu juga bukan dari Bupati. Itu inisiatif Pak Nono. Artinya kebiasaan dulu sejak zaman Pak Rasid katanya. Oh, Pak Rasid. Pak Rasid. Almarhum Direktur BDAM. Ya. Dalam sidangan Pak Rasid. Kebiasaan 50, 20, Bupati juga ada tahu. Dan daftar itu baru dibuat Pak Nono berdasarkan ingatan dia. Ingatan dia ketika diperiksa KPK di Polda Jatim, itu ditaruh di kertas, suruh buat list daftar. Seingatnya. Jadi seingatnya. Jadi PH dalam konteks ini meragukannya bahwa itu betul-betul ada atau bagaimana? Oh, itu kan bukan fakta kalau ingatannya Pak Nono saja. Faktanya apa? Itu kalau bicara dengan pengacara kan harus begitu. Tapi itu aku tahu tidak, itu sudah menjadi bahan dan juga bahkan JPU KPK justru itu dijadikan sebuah bagian dari dakwah. Oh iya pasti, termasuk perhitungan itu kan gelondongan modelnya. Pokoknya ada proyek di Dinas Perdagangan 9 miliar, berarti 10% untuk Bupati kan gitu. Gelondongan saja ya. Nah, dan belum tentu loh yang seingatnya Pak Nono itu betul-betul ngasih. Pak Nono. Karena di situ ternyata ada koordinator. Wah, ini menarik. Maksudnya koordinator apa itu? Koordinator untuk yang nitip pejabat. Itu ada banyak itu. Itu dari kalangan birokrasi sendiri. LSM ada, Toko ada semua. Kemarin belum muncul nama itu. Muncul. Kemarin. Kan tidak ditayangkan kan di dakwaan untuk Abu Atito kan dimunculkan, tapi yang melihat kan di pembuktian kemarin. Kalau koordinator kan bukan orang banyak Pak Rizal. Oh, lebih banyak yang dikoordinir itu. Bukan, yang dikoordinir itu kan yang namanya pejabatnya yang banyak. Koordinator pejabat untuk masuk ke tempat-tempat tertentu kan tidak banyak tentunya. Banyak. Ada sampai 5-10? Banyak sampai. Yang mengkoordinir pejabat ini di sini, di situ, di situ. Yang nitip maksudnya. Nitip Iya. banyak. Pak Rizal mau nggak membuka nama-nama itu di sini? Kalau nama-namanya jangan. Dari kalangan birokrasi ada, LSM ada, Wartawan ada. Pengacara ada, termasuk saya. Gitu. Ini menarik pemirsa. Tapi kan ada ditandai. Gitu. Termasuk lisan. Satu silang itu artinya apa? Tidak bayar kan gitu. Oh gitu. Yang di Cawang itu berarti titipannya Pak Fuad Amin. Terus
yang ini bayar ke Pak Nono, yang ini koordinatornya misalnya rumah sakit, Diknas, misalnya ada guru, ada muncul semua. Artinya dari skema itu bisa jadi Pak Bupati dalam konteks ini memang meskipun diakumulasi oleh jaksa KPK itu memang tidak diterima Pak Bupati. Tidak. Gitu ya. Tidak. Tapi bisa saja itu meskipun dicoret-coret karena berdasarkan kebiasaan di Parsit tadi itu udah ada 50 30. Jangan-jangan yang nitip yang menerima dan tidak diserahkan Pak Bupati. Dan faktanya begitu. Begitu ya. Kalau ada LSM, kalau ada tokoh dan lain sebagainya menitipkan jabatan dan itu sebetulnya tidak gratis ke pejabatnya. Iya, bayar ke yang nitip. Dan di aku juga ada, misalnya ada satu yang bisa saya baca karena belum melangkah ke sana. Ada yang menyiapkan uang 15 juta itu dititipkan ke saudara Fahad. Ada. Gitu ya. Oleh saudara Fahad diserahkan apa enggak ke Bupati ya, walau a'lam. Termasuk dengan nama-nama yang lain yang belum disebutkan Pak Arisan ini ya. Iya. Kenapa? Saya ini sebetulnya kan di Bangkalan ini kalau ke Bupati kenal dekat, ke Pak Arisan kenal dekat, dengan Sekda kenal dekat, Pak Nono. Kok saya tidak kebagian untuk urusan jatah-jatah gitu? Ngapain nggak nitip? Ternyata Mirsa begitu ternyata cara cari duit itu ya. Allah ya. Jadi cara juga ada. jadi kesimpulan sementara dalam konteks ini dari banyaknya nama-nama penitip gitu ya, koordinator bahasanya Pak Arisan penitip itu artinya ada penegasan sedikit. Memang tidak semua uang yang diakumulasi dan dijumlahkan oleh jaksa itu diterima Pak Bupati. Betul, tapi kenapa semua menjadi tanggung jawab Bupati? Uang yang diterima Fahad 1 miliar ditanggungkan ke Bupati, yang diterima APH itu di Bangkalan itu sampai 1,5 miliar ditanggungkan ke Bupati, uang kredit cicilan mobil 700 juta sama 300 juta ditanggungkan ke Bupati, padahal itu bukan mobilnya Bupati. Tapi itu belum waktunya disampaikan sekarang karena itu nanti ketika kita cicil dalam konteks. Tapi yang menarik hari ini semacam itu, artinya anggapan sebelumnya dan saya memang juga bukan menerima tapi menerima bahwa istilah yang pas dalam kasus ini adalah perkara atas nama Bupati. Gitu. Memang banyak yang berperan jadi Bupati ya. Proyek yang kerja, ini menariknya lagi, Pak Nono ya, masih Pak Nono ya? Ini masih Pak Nono, tapi dalam konteks asesmen dulu. Kalau urusan proyek nanti Pak Nono juga itu masih. Oh, Pak Nono juga. Kalau mau pindah ke itu nggak masalah, Pak Rizal. Macam saja kita mau. Oh gitu ya. Kalau pas ke diri sanggil itu begini nih Mirza. Jadi itu kan soal uang yang tidak terima Bupati. Barusan kan sudah bicara masalah asesmen, urusan penitipan yang bisa mendapatkan duit itu gratifikasi dari urusan asesmen atau penempatan pejabat-pejabat eselon 1, 2, 3 dan lain-lain. Kalau yang dari Pak Nono terkait dengan urusan proyek gimana? Jadi kan di pasar itu ada proyek pokir, ada yang non pokir kan gitu. Non pokir misalnya perawatan los, pembangunan los kecil-kecil lah. Ada 8.500.000, ada 20 juta, sampai yang ratusan, yang di bawah 200 itu yang dikelola oleh pokir gitu ya. Kantor ya, pokir ya. Nah itu mereka tidak mengelola aslinya. Karena itu saudara Sodik itu sudah datang menentukan yang menang nanti saudara ini si A, si B, si C, dan itu dipastikan yang kerja yang menang. Kan walaupun langsung ternyata juga menurut Pak Nono juga harus dilaporkan juga ke ULP, semacam lelang gitu kan. Walaupun penunjukan langsung itu Sodik. Kalau ada proyek yang kosong yang belum kerja, dari dinas Disperindak itu nelpon Sodik dulu, nanya ini ada 5 yang belum ada yang pemenangnya, ini kira-kira yang kerja siapa? Artinya minta persetujuan dari Dinas Sodik gitu ya? Iya, kemudian dari total semua yang penunjukan langsung itu totalnya 9 miliar sekian, berarti 10% Bupati. Nah, pertanyaannya waktu itu majelis hakim bertanya ke Pak Nono, terus Bapak dapat apa? Pak Nono jawab, saya tidak dapat apa-apa. Oh hebat, hanya mengabdi saja. Jangan-jangan memang begitu, Barisan. Sodik dapat apa? Jadi 10% dikasih ke Pak Bupati, katanya gelondongan dulu ini. Saya juga tahu ngitung gitu. 10% ke Pak Bupati. Terus Sodik dapat apa? Pak Nono dapat apa? Bagian pasar dapat apa?
Karena memang itu hanya dari kesaksian dari Pak Nono yang menyebut nama Sodik, yang mengkoordinir juga yang menentukan proyek. Iya. Ini akan lebih menarik, bisa lebih terbuka nanti ketika sudah waktunya Sodik. Karena Sodik ini yang khusus yang pekerjaan di atas 200 juta, yang sampai miliaran, ratusan miliaran itu seluruhnya dikelola oleh Sodik. Dikoordinir ya. Dikelola. Di BAP itu banyak yang diasumsi. Jadi BAP juga heran, BAP dan dakwaan itu juga heran juga kenapa semua dikasih dalam kurung. Misalnya ada bahasa kalimat untuk saya kelola, dibuat dalam kurung. Kelola dalam arti menagih, membayar, menyetor, kan nggak boleh begitu kan? Dibuat asumsi-asumsi semua. Jadi dikelola itu maknanya menagih. Itu kan nggak boleh. Jangan-jangan memang begitu nyatanya di bawah. Tapi kan tidak dikatakan itu, hanya dalam kurung disuruh tanda tangani kan gitu. Artinya memang kalau tadi kan bottom up, kalau di sini sebetulnya ada sebuah perintah kepada salah satu seorang yang namanya Sodik semuanya ya. Itu yang diberi kewenangan oleh Pak Bupati mungkin. Ya. Ini kelola siapa yang ini semuanya dari siapa yang menang sampai fee dan lain-lain. Barangkali memang sudah ada kewenangan begitu yang diberikan kepada Pak Sodik sehingga para kepala dinas justru tunduk kepada itu. Begini Pak Liman, biar tidak sama dengan video yang kemarin ditayangkan di Lingkar Jatim. Gimana? Tidak betul kan? Iya. Sekarang pertanyaan saya begini, siapa Sodik ini? Kok bisa jadi orang tangan kanan kepercayaan Bupati untuk mengelola uang ratusan miliar? Dan kita harus kenal lama sejak dia kecil gitu. Harus ada kabar. Siapa yang membawa saudara Sodik ini ke Pak Bupati? Awalnya kok dia bisa jadi tangan kanan yang dipercaya gitu? Itu dulu pertanyaannya. Terus siapa lagi Sodik ini yang diperintahkan siapa setor ke siapa lagi? Karena di BAP walaupun belum itu menyebut banyak nama ketua dewan di situ. Fahad semua di situ. Jadi dia mobilnya Fahad di situ semua. Kalau bicara terkait dengan apa yang disaksikan oleh Pak Nono, berarti memang Sodik ini adalah mempunyai peran sentral ya dari dalam konteks proyek. Ya, saya bicara ini masih dalam konteks saya Pak Nono, karena Pak Nono yang nyebut Sodik. Kita harus melihat Sodik kan ya. Sodik ini siapa Sodik? Kita paling tidak harus mempelajari kan. Sodik kok di sini tidak menyetor ke bupati, tapi menyetor ke orang lain. Maka dengan itu semua PH dalam konteks ini Risan sendiri ya kalau belum dirapatkan di PH di tim PH menjadi benar ketika ada anggapan bahwa ini adalah memang perkara atas nama bupati. Ya, kita juga tidak memungkiri seandainya memang bupati menerima, tapi kok semua seolah-olah itu diterima bupati karena pada fakta di persidangan itu tidak diterima bupati. Oke, Pak Risang meskipun kemarin itu di urusan Pak Nono ya, ini urusan Pak Nono kemarin kan belum. Tapi saya sempat melihat dan menonton videonya Pak Risang di YouTube, di Facebook gitu ya. Pak Risang bicara bahwa ada aliran ini ke APH dan lain sebagainya. Itu gimana ceritanya Pak Risang? Itu uang proyek 2021. Uang proyek. Ini kan Pak Nono bicara proyek juga 2020-2021. Tapi yang dari Pak Nono belum ada setoran ke APH. Tapi ketika kita membuka, karena Pak Nono menyebut banyak nama Sodik di situ. Ini proyeknya siapa yang kelola Sodik? Ini Sodik. Kita bukalah BAP-nya Sodik. Nah disitulah dari Sodik ini mengalir ke APH. Sempat dibaca ya oleh Pak Risang. Dibaca mengalir ke cicilan mobil. Cicilan mobil. Ini bukan mobil bupati, bukan mobilnya orang ini. Enggak, yang menarik ditekan bukan urusan ini, tapi APH. APH ada. Nah, Pak Risang kan yang baca berkas tidak hanya selesai di situ. Mestinya kalau memang ada pengakuan dari Sodik gitu ya, lari ke sini macam, mestinya itu kan juga bagian dari orang yang sepantasnya untuk bisa diperiksa dikonfirmasi. Jangan-jangan hanya pengakuan Sodik saja gitu. Karena APH itu selama ini dikenal oleh masyarakat itu yang memang penegakan hukum. Kok masuk masalah ini Pak Risang? Ya kan kata saya itu. Bukan saya. Bukan saya bukan mati. Kadang jadi ustaz, kadang jadi mani. Artinya model hal semacam ini kalau ini sampai apa namanya, karena ini menjadi bagian dari berkas perkara yang didakwakan kepada bupati, penasihat hukum bupati apakah merasa perlu untuk bagaimana mendalami dari apa yang sempat dibaca Risang? Oh, kalau kita memintanya uang yang diserahkan ke APH itu juga disita. Disita gitu. Tadi minta.
diminta. Kalau enggak ya kita laporkan lain saja APH-nya. Kan mereka punya atasan di Jakarta, di Jawa Timur, kita laporkan. Mereka punya. Disita apa enggak minta diperiksa juga? Disita aja dulu, nanti kita minta periksa juga, laporkan lain. Artinya kalau kan begini Pak Risang, kalau orang seperti saya, seperti Pak Risang, ini kan orang sipil, tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk penegakan hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau penegak hukum kan ini sebetulnya katanya Pak Mahfud, saya Pak Mahfud MD itu kan orang yang saya kagumi Pak Risang. Kalau aparat yang melanggar hukum, mestinya 2 kali lipat. Betul, nanti kita laporkan lain. Gitu ya. Karena yang kita dengar itu perintah untuk memotong proyek dan disetor ke APH itu perintah APH itu sendiri. Karena nggak ada uang, ya carikan dari uang proyek. Akhirnya dipotong-potonglah proyek oleh saudara Sodik. Pak Risang, statement Pak Risang barusan ini agak apa beresiko. Yang barusan ini bahwa ini adalah perintah APH ini maksudnya. Enggak, ya nanti kan ada, itu kan keterangannya Sodik. Oh gitu. Iya nanti, tapi kalau di BAP sudah tertulis. Di BAP sudah tertulis. Artinya Pak Risang barusan mengatakan begitu itu tidak asal ngomong barusan. Enggak lah. Berdasarkan itu ya. Enggak lah, saya tahu resikonya. Sip Pak Risang. Satu saksi dari 170 Pak Risang ya. 170 seharusnya kalau semua. Kalau semua. Tapi kan nggak mungkin dihadirkan semua. 170 saksi ini yang paling seksi yang berperan dan juga mempunyai apa nama kapasitas untuk membuka terangnya perkara ini. Menurut Pak Risang ada beberapa orang saksi. Kalau saya sih 2 saja. Fahad dan Sodik. Tapi ini bukan sentimen ya. Oh tidak, ini kan kita lihat aliran terbesar. Ya, tentunya dari kontraktor juga nanti. Nah, karena di situ koordinator proyek itu disebut bukan hanya Sodik, ada saudaranya Bupati, ada kontraktor. Ini tapi peran SE kan gitu. Peran birokrasi sendiri termasuk Pak Sekda, termasuk Pak Nono, termasuk Pak dan yang lainnya yang menjadi saksi di situ, masa dianggap tidak penting menurut Pak Risang? Nggak kelihatan. Di sini yang berperan ini, di sini urusan anggaran ini Pak Sodik. Gitu ya. Iya. Oke, Pak Risang, biar tidak selesai hari ini perbincangan kita, Pak Risang, tapi dalam konteks kesaksian yang diberikan oleh Pak Nono kemarin, apa kira-kira yang ingin disampaikan Pak Risang terkait hal-hal yang menarik dan juga yang penting agar perkara ini terbuka seterang-terangannya, sejelas-jelasnya dan betul-betul memberikan keadilan kepada semuanya. Silakan Pak Risang. Jadi ini dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU kemarin itu kan banyak screenshot WA, ada percakapan voice ya. Di situ tidak ada satupun komunikasi antara Bapak Nono dengan Bapak Bupati. Pak Nono membenarkan itu. Saya tidak pernah berhubungan telepon dengan Pak Bupati. Apakah pernah Pak Nono menanyakan ke Bupati uang yang diberikan ke RW itu sampai tidak ke Bupati? Tidak tahu. Apakah pernah menanyakan ke Bupati apakah uang yang misalnya titipan 600 juta itu betul-betul sampai 600 juta? Tidak tahu. Jadi Pak Nono hanya merasa yakin uang yang dia serahkan ke RW itu sampai semua ke Bupati. Hanya keyakinan saja. Tidak ada saksi waktu menyerahkan ke RW, tidak ada yang tahu. Sementara Bupati, perintah Pak Bupati ke Pak Nono itu hanya begini bunyinya. Yang Pak Nono bertanya ke Pak Bupati untuk lain-lain bagaimana? Sudah gampang, pelan-pelan saja. Tidak ada minta sudah nanti diminta ditagih, kan tidak ada. Sudah nanti pelan-pelan saja. Jadi bisa ngasih, bisa enggak kan Pak Bupati tidak pernah nagih. Faktanya apa? Ketika eselon 3 dan eselon 4 banyak yang disilang. Yang disilang itu tidak bayar dan itu tidak pernah ditagih oleh Bupati. Karena memang yang dititipkan itu termasuk orang yang memang tidak harus bayar kan dan gitu. Bupati tidak tahu yang dititip siapa. Oh iya. Pokoknya tidak yang dikasih ya diterima. Kan mungkin begitu ya. Jadi artinya tidak semua uang yang didapatkan ke Bupati itu diterima Bupati. Ya itu intinya ya. Nah, nanti tunggu Erwin. Untuk persidangan besok, Selasa besok siapa saja masih tetap ya? Bapak Nono dihadirkan juga karena Bupati belum memberi
memberikan tanggapan dan pertanyaan, kemudian Bapak Sekda, Pak Novan, kemudian Pak Erwin. ada satu lagi. Oh, nambah. Satu lagi kita tidak boleh menyebut karena belum diungkapkan satu orang lagi. Itu kalau kemarin kan siang Barisan, biar juga yang menyaksikan, apalagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman jurnalis yang mau meliput ke sana, karena kemarin tuh yang meliput sangat minim, hanya Lingkar Jatim dan salah satu teman di sini ketua AJB yang meliput ke sana. Besok itu undangan yang diberikan kepada pihak jam berapa Pak Rizal? Jam 8 pagi. Pagi ya? Pagi jam 8. Selasa tanggal 9 Mei pukul 8 pagi. 8 pagi. Dan mereka on time kalau KPK. Kalau persidangan itu on time ya? Kalau KPK on time. Karena ini pemeriksaannya lama. Kemarin kenapa kalau dihentikan? Kalau nggak dihentikan bisa 4 hari dihentikan. Iya. Lama kalau sidang dengan KPK lama. Dan tapi asik. Karena KPK itu jaksanya profesional. Objektif sekali dalam persidangan, mereka menunjukkan bukti-bukti, tidak ada sakit hati, tidak ada sentimen. Kalau jaksa kabupaten kan dilawan sedikit, mantel gitu. No comment, karena saya tidak pernah beracara dan bukan pengacara, dan ini kesaksian dari pengacara. Pak Arisan, ada lagi yang ingin disampaikan publik terkait dengan urusan persidangan besok? Jadi persidangan besok itu kalau diikuti menarik karena akan yang bersaksi itu orang yang menerima uang dan yang menagih uang. Tukang tagihnya Pak Sekda, tukang terima uangnya Pak Erwin. Nah, jadi menarik gitu ya. Menarik. Berarti saksikan, hadiri dan saksikan gitu. Saksikan dan ikuti di Lingkar Jatim. Oke, makasih banyak Pak Rizal. Untuk sementara cukup, dan insya Allah untuk minggu depan kalau sudah persidangan sudah selesai dan sudah ditayangkan Jatim, saya akan gali lagi apakah Pak Rizal yang hadir ke sini atau Pak Fahri atau Pak Bahir atau yang lain-lain. Saya sebetulnya ingin sekali meskipun lewat Zoom sebetulnya dengan ketua, karena Pak Rizal ini tim kan Pak Rizal, bukan ketua ya? Bukan. Ketuanya siapa Rizal? Pak Suryoponi. Ya, Pak Suryoponi. Termasuk bendera pengacaranya beliau. Pakai Suryoponi. Sewaktu-waktu nanti mudah-mudahan mempunyai kesempatan berpodcast ria dengan saya dan sandasan terkait masalah ini dari awal sampai akhir dengan Pak Pani. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.